Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Cantika Nurlaila akan mempresentasikan buku Profesi Kependidikan karya Endang Sri Suryati MPD. Di sini kita akan membahas tentang bab pertama, yaitu peran dan fungsi guru sebagai pendidik. Bab kedua, peran guru sebagai organisator dan administrator pendidikan. Bab ketiga, organisasi profesi kependidikan. Dan bab keempat, kode etik keguruan. Bab kelima, penerapan kode etik guru. Dan yang terakhir, tugas dan refleksi profesional. Bab pertama, peran dan fungsi guru sebagai pendidik. Pendidikan adalah upaya sadar mengembangkan potensi manusia sepanjang hayat. Guru berperan sebagai fasilitator perkembangan potensi peserta didik. Ada 3 aliran psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu kognitif. Menurut Piaget, belajar sesuai tahap perkembangan. Dan yang kedua ada humanisme. Menurut Maslow dan Rogers, motivasi dari dalam diri siswa. Yang ketiga ada behaviorisme, yaitu pembentukan perilaku melalui stimulus respon. Guru berperan sebagai konservator, transmitter, transformator, dan organisator nilai sebagai pengajar. Guru menjadi perencanaan, pelaksana, dan penilaian pembelajaran. Guru sebagai konservator merujuk pada peran guru sebagai penjaga dan pemelihara sistem nilai dalam masyarakat. Dan guru sebagai transmitter berarti guru berperan sebagai penyalur atau penerus sistem pengetahuan dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Sedangkan peran guru sebagai transformator berarti guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengubah cara berpikir, sikap, dan perilaku peserta didik agar lebih sesuai dengan tuntunan zaman dan nilai-nilai yang berkembang. Yang terakhir, guru sebagai organisator nilai, artinya guru dalam mengelola, menyusun, dan menerapkan sistem nilai dalam proses pendidikan. Bab yang kedua membahas tentang peran guru sebagai organisator dan administrator pendidikan. Organisasi pendidikan adalah struktur formal yang menyelenggarakan pendidikan prasekolah tinggi, sekolah non-sekolah, umum, kejuruan, dan kedinasan. Administrasi pendidikan adalah proses mengatur semua sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengawasan, dan pembiayaan. Selanjutnya ada manajemen pendidikan. Inti dari administrasi yaitu proses mengelola orang, fasilitas, dan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi pokok administrasi pendidikan sebagai perencanaan, pengorganisasi, koordinasi, komunikasi, supervisi, pembiayaan, dan evaluasi. Yang terakhir ada bidang garapan administrasi pendidikan, yaitu mencakup administrasi personal, kesiswaan, kurikulum, keuangan, sarana, hingga kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Bab yang ketiga membahas tentang organisasi profesi kependidikan. Hakikat profesi. Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan komitmen moral tinggi. Guru disebut profesi karena memiliki kompetensi, kode etik, dan pengabdian sosial. Fungsi organisasi profesi kependidikan adalah melindungi, mengembangkan, dan memperjuangkan hak serta martabat guru. Tujuan organisasi profesi adalah meningkatkan mutu profesi guru, memperkuat solidaritas, dan menjadi wadah pembinaan karir. Ruang lingkup pembinaan kemampuan profesional, perlindungan hukum, peningkatan kesejahteraan, serta kerjasama antar profesi. Macam organisasi profesi pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, dan yang kedua ada IGI, Ikatan Guru Indonesia, dan yang ketiga ada FGI, FGM, FKKG, dan organisasi guru bidang studi lainnya. Bab keempat akan membahas tentang kode etik keguruan.
keguruan. Kode etik adalah pedoman moral dan perilaku guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Contoh penerapan dari bidang lain, misalnya dokter memiliki sumpah Hippocrates, wartawan memiliki kode etik jurnalistik, dan guru juga memiliki kode etik profesional. Deskripsi kode etik keguruan meliputi tanggung jawab guru terhadap peserta didik, diri sendiri, sejawat, masyarakat, dan profesinya. Fungsi kode etik yang pertama mengarahkan perilaku guru agar profesional dan bermartabat, dan yang kedua menjadi dasar pembinaan dan pengawasan profesi. Dan bab kelima ada penerapan kode etik guru. Dalam pelaksanaan tugas, guru harus disiplin, adil, objektif, dan menjadi teladan di sekolah, menjaga rahasia siswa, membimbing dengan kasih, dan menjauhi kekerasan. Dalam masyarakat, guru sebagai agen moral harus menjaga nama baik profesi, berperan dalam kegiatan sosial, dan menjadi panutan. Dalam kehidupan keluarga, guru menunjukkan keteladanan, mengajarkan nilai, dan menciptakan suasana harmonis di rumah. Keseimbangan antara peran profesional dan keluarga harus dijaga. Untuk bab yang keenam atau yang terakhir adalah tugas dan refleksi profesional. Hubungan tujuan pendidikan dengan tugas guru adalah guru harus menyusun tugas sesuai tujuan jangka panjang pendidikan seperti membentuk manusia seutuhnya. Yang kedua, tindakan yang mengacu pada tujuan untuk pendidikan adalah guru berperan dalam pengembangan karakter, kemampuan berpikir kritis, dan keimanan siswa. Dan hakikat refleksi profesional adalah proses menilai kembali pengalaman mengajar guru untuk memperbaiki diri. Guru profesional selalu melakukan refleksi agar pembelajaran semakin efektif dan bermakna. Kesimpulan buku ini menegaskan bahwa profesi guru adalah panggilan moral dan intelektual yang menurut keahlian, tanggung jawab, dan kepribadian luhur. Guru bukan hanya pengajar tetapi juga pendidik, pembimbing, dan panutan yang membentuk manusia berkarakter dan berakhlak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.